Mereka merasa dengan cara aktif di gereja, aktif pelayanan, mereka bisa menutupi dosa ini. Apa yang bisa dilakukan gitu. Karena kan orang ngomong, ya gue pengen lepas gitu. But I don't know how gitu. Sekarang how to-nya tuh gimana tuh menurut Bang Guntur? Ya pertama kan kita perlu tahu dulu ya, teman-teman juga perlu tahu bahwa ini hal biasa yang terjadi di society. Iya. Bukan saya membiasakan dosanya. Bukan. Tapi ini tuh common lah ya. Iya, common banget gitu. Orang terjebak dalam dosa pornografi. Dan mungkin nggak cuman kalian gitu. Mungkin banyak orang di sekitar kalian. Ada yang ya berani terang-terangan, ada yang mungkin lebih banyak yang diem-diem gitu. Diem-diem. Bahkan pelakunya mungkin banyak di dalam gereja. Halo guys, balik lagi sama saya hari ini Gary Leonard di podcast kesayangan kita bersama-sama, Sit In Podcast, yang kali ini pasti akan membicarakan tema-tema yang luar biasa lainnya ya. Hari ini kita mau banyak bahas tema, tapi sebelum itu saya sebagai host ya ingin mengingatkan kepada para Sit Inners semuanya di rumah, baik dimanapun berada, untuk follow semua line sosial media GKDI di @GKDOfficial ya, sama semua @GKDOfficial huruf kecil di TikTok, YouTube ya, Instagram, Facebook, semuanya ada ya, dan subscribe di YouTube kita sekarang juga, dan like video ini kalau ini membantu kalian semua. Nah, hari ini guys, kita akan membahas tema yang cukup serius ya, dan sangat menarik sebenarnya, dan kita sudah pernah bahas di podcast sebelumnya, yaitu tentang pornografi ya. Nah, tema ini sangat hype ya, dan mendapatkan cukup banyak atensi dari para Sit Inners semua, dan hari ini kita mau sama-sama bahas tema ini lagi, tapi kita akan lebih fokus ke solusinya ya. Solusinya gimana sih caranya kita ini supaya bisa lepas dari pornografi. Nah, hari ini kita ditemani oleh pembicara kita, bukan pembicara sih, maksudnya narasumber kita yang keren banget hari ini ya. Seorang pelayan ya yang memutuskan untuk melayani Tuhan secara full time di Februari 2022. Waduh. Dan hari ini dia menggembalakan kaum muda ya di Bekasi ya, Jawa Barat ya, bukan Jawa Timur ya, Jawa Barat guys ya. Nah, ini dia adalah juga seorang musisi ya, dan hari ini ini ada tim tersendiri ya dari Bekasi Gospel Project ya. Waduh, BGP ya, ini udah hype banget ya di seantero jagat Indonesia guys. Nah, ini kalau mau di follow juga boleh, atau cek di YouTube-nya Bekasi Gospel Project untuk ada pujian penyembahan yang akan menginspirasi kalian semua. Asik. Nah, langsung saja, maaf guys. Langsung saja saya perkenalkan bintang tamu kita hari ini adalah Bang Guntur Simbolon ya. Asik ya. Oke. Nah guys, Bang Guntur ini, waduh, ini kita udah bisa lihat ya, sosok yang sangat ganteng ya 11-12 lah sama saya ya kan. Suaranya udah nggak bisa diragukan lagi ya, kita udah sering dengar suaranya ya. Bapak, wah asik banget lah pokoknya ya. Jadi suaranya ya, bukan yang itu loh Bang, lagu kita GKDI Worship ya, waduh. Judulnya apa tuh Bang? Bapak Terang Dunia. Aduh, sampai lupa judulnya ya. Oke. Nah, jadi Bang Guntur ini memimpin komunitas ya Bang ya di Bekasi ya. Betul. Anak muda ya di GKDI Bekasi ya. Iya. Sekarang berarti kesibukannya apa nih Bang? Ya, selain terlibat banyak di pelayanan anak-anak muda di Bekasi, nyanyi juga masih, ciptain lagu juga masih. Ciptain lagu guys. Ya, doain juga mungkin BGP akan keluar album tahun ini. Album baru lagi ya, luar biasa. Ya seru lah. Asik. Jadi selain fokus juga ya di komunitas untuk kelompok anak muda ya. Di GKDI Bekasi juga sibuk rekaman nih sekarang ya Bang, terus project-project dari Bekasi Gospel Project ya. Seputar musik ya, karena memang backgroundnya Bang Guntur adalah seorang musisi ya, luar biasa. Nah, jadi Bang, kita hari ini kan akan membahas tema yang mungkin
cukup sensitif ya sebenarnya ya, tapi menarik ya kan, ya sensitif tapi menarik karena ternyata banyak orang yang struggle di bidang ini gitu ya, karena gini, kalau kita bicara soal pornografi, sebenarnya kan sekarang aksesnya tuh makin mudah ya, gampang banget karena kita udah ada di zaman internet sekarang dan semua orang itu punya akses ke internet, termasuk anak-anak, ya kan, termasuk juga ya nggak usah anak-anak deh, maksudnya semua usia ya. Betul. Pasti bisa terpapar oleh pornografi, ya kan. Nah, jadi ini kita langsung agak serius ya. Ini dari statistik yang ada ya sekarang, bahkan 66,6% anak laki-laki ya sekarang udah dapat akses ke pornografi. Sedangkan untuk anak perempuan sekitar 62,3%. Ya, nah, cuman sedikit bedanya. Iya, tipis tuh bedanya kan. Berarti kan ya lah, beda-beda tipis gitu antara anak laki-laki dan perempuan gitu. Nah, sekarang 60% ini kan bukan angka yang sedikit ya Bang ya. Berarti kan itu yang ketahuan loh. Yang ketahuan. Iya kan? Yang terdata. Iya, yang terdaftar. Gimana yang nggak terdaftar gitu loh. Pasti jadi kan cukup bahaya ya. Bahkan pornografi ini sudah bisa diakses di level anak-anak gitu loh. Jadi bukan cuma katanya kan pornografi ini kalau misalnya kita nonton lah di streaming platform yang mainstream gitu ya, itu kan 18 plus nih, ya kan pornografi harusnya explicit content itu kan 18 plus. Kalau sekarang 18 minus juga, ya kan bahkan ya mungkin masih muda banget, sekarang udah terpapar sama pornografi. Nah terus dari beberapa sumber yang gue baca juga, nah sekarang pornografi itu bener-bener jadi ada 171 pengguna internet di Indonesia dan 11 sampai 171 pengguna internet ya. Dari kan 260 juta jiwa penduduk Indonesia. 171 juta berarti. 171 juta itu punya akses ke internet. Ya kan, dan 66% anak-anak ya kan. Nah, kita nggak tahu tuh berapa ratus juta berarti berapa puluh juta anak yang ternyata sudah terpapar oleh konten pornografi. Nah, dan mayoritas orang-orang ini spend 11 sampai 12 jam per minggu ya untuk mengakses pornografi. Nah, menurut lu gimana Bang? Fakta ini apakah valid atau gimana nih menurut lu Bang? Ya itu sih sebenarnya udah permasalahan dari dulu semenjak internet bebas ya. Mungkin 10 sampai 15 tahun belakangan gitu. Dan terbukti dari 10 sampai 15 tahun semenjak internet jadi akses yang mudah gitu. Bahwa penyelesaian dengan membatasi teknis, misalkan kayak Depkominfo ngeblok beberapa web gitu, itu tuh bukan jadi solusi. Iya betul. Jadi itu memang udah jadi behavior. Akhirnya ya kita perlu masuk ke ranah moralnya sebenarnya. Oke. Karena pembatasan teknis gitu udah terbukti lah, orang pakai VPN lah, bisa. Orang pakai apapun gitu untuk bisa ngebuka blognya itu gampang banget. Gitu. Nah, jadi sekarang mungkin hari ini kita akan bahas kayak apa yang perlu kita lakukan dengan data fakta yang luar biasa menakutkan itu gitu kan. Yang lo bilang itu aja baru yang ketahuan. Belum orang yang diem-diem gitu kan, yang terlihat baik, yang tidak terdaftar, yang terlihat yang pernah survei, lihat baik-baik, ternyata kecanduan parah gitu selama bertahun-tahun. Nah itu kita perlu tahu gitu gimana caranya untuk keluar dari situ. Oke, nah ini jadi menarik ya Bang. Jadi memang pornografi ini apa ya? Ya bukan makanan kemarin sore ya berarti ya, karena sebenarnya udah ada dari dulu, ya kan? Cuman sekarang lebih gampang lagi aksesnya, ya, dan sebenarnya dampak kerusakannya juga kayaknya parah banget ya. Parah. Jadi yang dari jurnal yang gue baca ya, jadi ada sumber namanya Pornography Affects More Than the Brain. Nah itu jadi when we damage our brain it changes us. Jadi pornografi ini cenderung secara fisikal ya, secara fungsi tubuh. Itu kan yang gue tahu ya, akan ada namanya dopamine rush di otak ya. Jadi otak kita akan terbiasa mendapatkan kesenangan dari pornografi itu. Jadi kayak kita dapat akan sulit. Kesenangan cepat. Iya cepat, instannya, maksudnya instant happiness lah ya berarti ya. Jadi kayak kayak mereka tuh jadi kayak
nggak bisa mendapatkan happiness dari sumber lain gitu selain pornografi ini. Makanya mereka kayak kecanduan gitu ya. Dan dampaknya sebenarnya katanya kayak mirip banget sama orang yang kecanduan narkoba. Dan itu bahkan efeknya lebih parah. Lebih parah pornografi ya ternyata ya. Dan itu orang banyak nggak tahu ya. Nah itu dan ya macam-macam lah, you name it lah, kayak disfungsi seksual, gangguan kepercayaan diri. Maksudnya kayak orang jadi rada-rada error. Itu lebih gitu. parah, gangguan kepercayaan diri. Itu ngeri banget. Karena mereka jadi nggak bisa bersosialisasi dengan normal sama orang lain. Mereka menjadikan manusia, khususnya misalnya kalau laki-laki ya, perempuan jadi objek gitu. Atau yang perempuan ya laki-laki jadi objek gitu. Iya. Wih, hot banget gitu. Ada ini gak sih Bang, kayak pengaruhnya dari kayak kita kan kalau misalnya sering terpapar pornografi itu pasti akan ada rasa malu gitu ya. Kayak feeling guilty lah istilahnya kan, kayak aduh kok gue gini lagi gitu ya. Nah itu kan maksudnya dari gangguan kepercayaan diri itu bisa terdampak dari situ juga sebenarnya berarti ya. Iya, sebenarnya itu kan dampak dalam jangka waktu lama. Kalau misalkan kita terus kecanduan pornografi. Karena ya menurut ini pengalaman gue, beberapa orang yang gue temui gitu, yang akhirnya terbebas dari pornografi. Mereka itu sebenarnya dari kecanduan aja, waktu mereka kecanduan, itu sebenarnya mereka mau lepas. Mau lepas, benar. Cuman mereka nggak tahu caranya. Akhirnya nonton lagi ya, berlanjut kepada masturbasi. Betul. Baru mereka menyesal. Besoknya gitu lagi. Mereka frustasi bukan karena mereka kenapa gue jatuh terus, tapi kenapa gue nggak bisa keluar. Nah, benar. Gitu. Benar. Ya, jadi perasaan itu jadi secara nggak langsung ya berarti mengganggu kenyamanan hidup lah sebenarnya kan. Jadi akhirnya kayak aduh minder, jadi secara sosial juga aduh gimana ya. Jadi kayak ngelihat orang itu kayak ya itu tadi gangguan kepercayaan diri. Karena dia dengan sendirian aja dia kayak bisa mendapatkan kepuasan. Karena dari dopamin itu. Jadi dia dapat kepuasan, udahlah gue sendiri. Begitu ketemu orang-orang dia jadi nggak tahu bagaimana caranya bersosialisasi. Nah, ini penting ya. Jadi orang itu sebenarnya pengen lepas nih ya Bang ya. Cuman nggak tahu caranya. Kita akan bahas itu hari ini. Caranya ya. Dari gimana caranya kita terbebas dari pornografi. Dan ini penting banget. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu ya. Berarti sebenarnya pandangan Tuhan tentang pornografi ini gimana sih Bang sebenarnya. Jadi intinya kayak kata Alkitab tuh apa tentang pornografi ini? Jadi kan dulu kan belum ada ya pornografi, maksudnya secara eksplisit pornografi itu nggak ada. Karena nggak bisa difilmkan. Cuman kan dulu kalau Alkitab bilang percabulan. Jadi sesuatu yang kita pikirkan seks di luar pernikahan. Nah, memang kalau mengikuti perkembangan zaman ya ini pornografi ini salah satu dosa yang timbul setelah Alkitab selesai ditulis gitu. Jadi kalau orang bilang ya nggak tertulis pornografi ya memang enggak, karena jenis dosa yang udah berkembang setelah Alkitab selesai ditulis. Nah, tapi kalau di Alkitab bilang kan ini ketidakmurnian. Ya percabulan yang membuat kita jadi menduakan Tuhan gitu. Kita nggak fokus lagi ke Tuhan tapi fokus kepada dosa. Nah, kita banyak bahas ini gitu. Biar kayak jauhkan percabulan ya, kita nggak bisa ada ketidakmurnian dalam diri kita. Di Alkitab tulisnya seperti itu sih. Jadi sebenarnya Tuhan itu sangat against ya dengan yang namanya dosa ya. Secara spesifik hari ini kita akan bahas dosa percabulan gitu, karena ya mungkin pornografi itu secara istilah ya tidak ada gitu ya di Alkitab pornografi, karena kan ya dari kata porno dan grafi itu kan gambar ya. Jadi kayak dulu kan belum ada foto-foto ya kan, adanya lukisan gitu kan. Nah, ya mungkin istilahnya itu mungkin ada setelah Alkitab ya, dan ya kalau kita ngomong istilah secara teknis pasti nggak penting. Karena intinya core dari permasalahan pornografi ini adalah di Alkitab adalah percabulan. Dan Tuhan bilang ya itu kita harus menjauhi percabulan karena kehendak Tuhan ya sebenarnya ya, supaya kita
kudus gitu ya, jauh dari percabulan. Mungkin ada, kita mau lihat ayat akhir di 1 Tesalonika 4 ayat 3-8 gitu bisa ya mungkin ya. Nah, jadi gini, menurut Bang Guntur nih sekarang, kalau kita udah tahu pakem nih dari Alkitabnya gitu ya. Nah, step-stepnya mungkin ya yang harus kita lakukan, gimana sih caranya supaya kita ini bisa yang namanya lepas gitu dari percabulan ini. Kita ngomongnya mungkin spesifik percabulan lah gitu ya, karena pornografi sama percabulan ini kan ya udah sama lah, bukan hal yang beda gitu. Menurut lu gimana sih Bang ininya, step-stepnya nih, apa yang bisa dilakukan gitu? Karena kan orang ngomong ya gue pengen lepas gitu, but I don't know how gitu. Sekarang how to-nya tuh gimana tuh menurut Bang Guntur? Ya pertama kan kita perlu tahu dulu ya, teman-teman juga perlu tahu bahwa ini hal biasa yang terjadi di society. Iya. Bukan saya membiasakan dosanya. Bukan. Tapi ini tuh common lah ya. Iya, common banget gitu. Orang terjebak dalam dosa pornografi. Dan mungkin nggak cuman kalian gitu. Mungkin banyak orang di sekitar kalian. Ada yang ya berani terang-terangan, ada yang mungkin lebih banyak yang diem-diem gitu. Diem-diem. Bahkan pelakunya mungkin banyak di dalam gereja. Oh iya. Iya. Itu pasti. Iya. Bahkan mereka mungkin merasa ini beberapa hal yang saya saya hadapi ya. Saya menangani beberapa anak muda. Mereka merasa dengan cara aktif di gereja, aktif pelayanan, mereka bisa menutupi dosa ini. Oke, berasa bahwa dosa gue dimaafin lah, kan gue rajin pelayanan ya. Pelayanan. Nah ini mengerikan sekali kan jadinya. Nah jadi saya juga bantu beberapa orang di anak-anak muda GKDI Bekasi gitu, bahwa ya kita tuh laki-laki ya kecenderungannya, apalagi kalau masih ketertarikan sama cewek ya. Lalu habis itu ya perkembangannya kemana sih kan? Pornografi, akhirnya mereka masuk ke masturbasi. Mungkin lebih ekstrim jadi seks bebas gitu. Ya kemana-mana lah bawanya gitu. Dan sosial media menyediakan itu. Lo kalau lihat sosial media, bangsa-bangsa link di bio, lo masuk grup banyak banget gitu. Dan itu gampang banget diaksesnya. Nah kalau sadar, yang penting sadar dulu sih. Sadari dulu bahwa kecanduan pornografi efeknya itu sangat buruk buat diri kita. Pertama sadar itu dulu. Karena kadang orang gak sadar. Karena orang mengikuti kemauannya. Karena itu menyenangkan. Karena itu bikin gue bisa jadi ngerasa happy gitu. Akhirnya mereka gak sadar bahwa itu berdampak sangat buruk. Ya, pertama itu sadar. Terus yang kedua, kita mungkin ada keinginan untuk keluar dari situ. Iya, pasti ada keinginan. Kalau udah ada keinginan dari keluar, nah ini yang ketiga nih, yang megang peranan penting. Kita perlu cari orang yang bisa kita percaya untuk share, untuk ceritakan apa yang jadi pergumulan kita ini. Ya, orang yang bisa kita percayalah, yang bisa membantu kita dan mungkin kalau gue bilang di jemaat di anak-anak muda GKDI Bekasi, gue bilang begini, orang-orang yang menurut pandangan kalian dewasa secara rohani gitu. Iya. Jadi nggak sembarangan orang ya? Enggak, jangan. Nanti bisa nonton bokep bareng gitu. Iya. Gimana kalau kita nobar aja? Waduh. Iya. Lalu gitu. Gue juga. Waduh. Coba deh. Lu ada film apa lagi? Jadi tuker-tukeran. Malah ini ya. Tuker-tukeran. Pertukaran pelajar nanti jadinya. Waduh. Iya, dan itu common sekali terjadi. Nah, kebanyakan mungkin malu ya. Malu. Makanya perlu cari orang yang bisa dipercaya. Yang dewasa secara rohani, yang bisa dipercaya untuk bisa kita cerita tentang hal ini. Memang nggak mudah. Nggak mudah sekali, karena ada beberapa tulisan dan penelitian saya baca bahwa tingkat jenis kecanduan pornografi ini, ya kalau kita mau keluar, dibutuhkan waktu yang sama berapa lama kita kecanduan. Misalnya, kamu mulai dari SMP sampai kerja, menghabiskan waktu 10 tahun, contoh ya. Kemungkinan untuk menghapus dari memori otak yang rusak itu membutuhkan 10 tahun. 10 tahun juga, waduh, luar biasa. Ya, tapi kita punya Tuhan yang
yang luar biasa gitu. Dia mengampuni dosa, dia memberikan kita kekuatan. Ya, kalau misalnya kita serius dan sungguh-sungguh, memang ini lagi-lagi nanti Alkitab ada tulis ya. Kesungguhan hati ya berarti kesungguhan balik hati. lagi. Iya, benar. Ya, kalau misalnya kita sungguh-sungguh, orang mau menunjukkan perubahan, ya 3 tahun, dalam waktu 3 tahun, itu baru menunjukkan perubahan. Oh, oke. Kalau kita konsisten. Konsisten. Kalau nggak konsisten, mungkin lebih dari 3 tahun. Iya. Nah, jadi buat kalian, teman-teman yang mau keluar dari jenis dosa ini, pornografi, memang dibutuhkan waktu yang lama, nggak bisa cepat. Jadi perlu yang 3 step awal itu, sadar bahwa dulu, ini buruk. ya kan? Yang kedua mau ada keluar, keinginan. Yang ketiga cari orang. Cari orang nih. Ini 3 ini ya harus. 3 ini dulu. Harus ada dulu nih ya. Ada dulu, ya kan? Nah, ada step keempat. Apa tuh? Yang perlu usaha dan ekstra. Iya, usaha dan jerih payah untuk benar-benar keluar. Kalau saya waktu itu beberapa orang yang saya bantu mereka keluar dari pornografi, mereka mungkin 3 hari sampai 1 minggu berhasil untuk nggak nonton. Saya apresiasi. Setelah itu mungkin craving. Ya. Mungkin ada seperti pengen lagi gitu kan. Kuat yang mau lagi. Ya, kayak lapar lah gitu istilahnya. Nah, disitulah yang megang peranan besar usaha dan jerih payah itu. Oh, oke. Biasanya ada 2, saya sebutnya P3K. Apa tuh? Pertolongan pertama ya. Ini bukan jadi solusi yang jangka panjang, tapi at least pada saat itu. Short term. Iya. Telepon orang yang kita percaya itu. Untuk ceritakan keinginanmu. Lagi pengen banget nih bro. Pengen banget. Iya. Pengen banget gue nonton. Ini gue udah buka nih lihat Instagram gara-gara ngeliat cewek joget-joget gitu. Telepon duluan. Iya. Nanti di situ kita bisa ngobrol atau kita bisa doakan, ya kan? Kalau misalkan itu berhasil keluar ya untuk tahan atau gini, karena manusia, kecenderungan manusia punya behavior, punya kebiasaan atau apa ya? Kalau punya tabiat buruk, itu tuh nggak bisa dihilangkan serta merta dalam hitungan. Nggak bisa. Perlu digantikan. Bad habit ya. Yeah. Bad habit perlu digantikan sama sesuatu yang baik. Iya. Di replace karena memang itu manusia. Kalau kita nggak punya hal yang baik kita lakukan, maka secara alami hal yang buruk kita lakukan. Itu, iya benar-benar. Kayak gitu manusia. Iya. Makanya Alkitab bilang pergunakanlah waktu yang ada, sebab hari ini adalah jahat. Yeah. Kalau kalian nggak mempergunakan waktu dengan baik, secara otomatis kalian jadi jahat. Otomatis loh. Otomatis ya? Iya. Secara otomatis. Nggak perlu belajar untuk lakukan sesuatu yang buruk. Iya. Tapi untuk lakukan sesuatu yang baik, kita perlu usaha di dalamnya. Karena memang seperti itu manusia. Iya. Nah kalau kita nggak sadar, ketakutan orang yang terjebak di dosa pornografi ini adalah mereka nggak bisa ngaku ke orang-orang. Mereka merasa takut jelek. Iya. Mereka merasa takut. Gue ini orang yang jelek gitu. Mereka takut. Padahal enggak. Hampir semua orang kok terjebak di dosa ini. Iya. Hampir semua orang. Saya nggak bilang semua orang. Semua orang ya. Hampir semua orang. Terus ngapain takut dan malu mengakuinya? Betul. Kalau kita memang mau keluar. Karena common ya sebenarnya. Karena common. Iya. Nah biasa, itu permasalahannya. Aja, gitu. Asik. Iya benar-benar. Jadi kadang-kadang kita itu malah terjebak dalam rasa malu sendiri ya sebenarnya. Betul. Rasa malu itu yang justru bikin kita nggak keluar-keluar. Iya, benar, padahal yang kita nggak tahu. Hampir semua laki-laki punya struggle yang sama. Betul. Tentang pornografi. Dan ini ya lebih memikirkan pandangan orang ya. Pandangan orang. Daripada apa yang Tuhan lihat gitu kan. Daripada apa yang Tuhan lihat dan apa yang mereka pengen overcome gitu. Iya benar. Ngapain sibuk sama apa yang orang lihat nanti. Iya. jadi kadang-kadang kalau gue ngomong gini gimana ya? Ntar gue dibilang ini lagi ya cowok cabul lah. Asik. Percayalah teman-teman bahwa
struggle ini memang real. Iya. Banyak orang yang mengalami, gak cuman kalian, hampir semua orang, apalagi laki-laki yang punya orientasi kepada perempuan gitu, ya akan punya struggle di pornografi ini. Pasti ya. Iya. Dan sekarang kan kita tadi ngomongin orang yang dipercaya gitu ya, orang kita nyari. Jadi mungkin kalau dari pandangan gue ya Bang ya, semua orang pasti sadar dampak pornografi satu. Dan semua orang pasti pengen lepas dari pornografi. Tapi gini, ada orang yang sadar dengan dampaknya buruk, tapi dia nggak mau keluar. Kayak contohnya gini, gue pernah ketemu, ini contoh ya, gue ketemu orang yang ngerokoknya kuat. Gue bilang, ya kan itu mah nggak usah dicari data fakta ya, dibungkus rokok aja udah ketahuan udah ada dampak buruknya. Gue tanya, lu ada keinginan nggak? Lu tahu nggak dampaknya buruk? Tahu? Lu ada keinginan untuk berhenti ngerokok nggak? Enggak, dia bilang. Iya. Itu karena ini sangat kecanduan ya. Ada pasti ada juga ya orang nggak pengen lepas ya. Karena mungkin kayak ya udah tadi ya nggak bisa mendapatkan kebahagiaan lain. Maksudnya dopamin rush-nya itu beda lah. Kan instan nggak. Kayak sebenarnya kan kita bisa dapat kesenangan itu dari banyak hal, berbagai hal. Tapi kalau in case pornografi ini itu kan bisa mengaliri dopamin banyak banget gitu ya, dan bisa membanjiri otak gitu. Makanya ada dinamain dopamin rush dalam kalau kita misalnya masturbasi gitu ya, itu ada dopamin rushnya, dan itu kepuasan itu yang yang dicari mungkin, dan orang nggak bisa lepasnya mungkin dari situ ya. Nah cuman kalau menurut gua Bang, pasti banyak banget lah juga orang yang pengen lepas gitu. Nah yang ribet kan yang ketiga nih sebenarnya, mencari orang yang bisa dipercaya, ya kan? Yang kata lu bilang tadi, yang dewasa secara rohani gitu ya. Nah, gimana caranya orang-orang ini bisa nyari, dan mungkin gini leh, gimana caranya bedain orang yang bisa lu percaya, ya kan? Lu mau nyari orang yang dewasa secara rohani, ya ya bisa, ya gue tahu gue harus cari orang yang dewasa secara rohani, cuman gimana caranya gitu loh? Apakah yang harus saya lakukan gitu kan? Nah ini gimana Bang? Nah karena salah satu dampak dari kecanduan pornografi itu orang jadi nggak percaya diri dan sulit untuk bersosialisasi, ya itu dampak parahnya tuh. Akhirnya mereka menarik diri dari perkumpulan orang. Ya, mereka ya udah diri sendiri aja yang dipikirin. Mereka nggak fokus sama orang-orang yang ada di sekitar mereka. Itu yang bikin kesulitan mereka makin lama makin untuk keluarnya. Jadi memang perlu ada komunitas yang bisa bantu mereka. Nah tapi masalahnya orang yang kecanduan pornografi, mereka nggak suka berkomunitas. Ya karena tadi ya, mereka nggak suka hidupnya kehilangan kepercayaan diri tadi itu. Mereka nggak suka hidupnya terakses orang. Iya. Padahal diakses orang lain hidupnya itu salah satu yang bisa bantu dia keluar dari pornografi ini. Iya. Karena nggak bisa sendiri ya. Nggak bisa sendirian. Coba kalau nyoba sendirian makin lama justru malah makin dalam gitu. Bukannya aku keluar. Terjatuh dan ya. Nggak bisa bangkit lagi malah ya. Iya bener. Lo harus nemuin komunitas. Orang-orang yang punya nilai yang sama untuk bisa bantu keluar dari sana. Karena yang tadi ya, yang gue bilang bahwa ini nggak gampang. Ini butuh waktu yang panjang. Apalagi kalau kalian udah kecanduannya cukup lama. Jangan harap waktu yang sebentar bisa bikin kalian terbebas dan keluar. Enggak, data dan fakta menuliskan betapa buruknya dampak dari kecanduan pornografi ini gitu. Dan udah terbukti gitu. Udah diteliti dari sekian banyak orang kayak gitu. Iya, dan kita harus sadar juga bahwa ya tadi ya balik lagi, untuk menemukan komunitas ini kan gak gampang nih Bang. Iya kan? Ada gak tips-tipsnya nih untuk ya, komunitas kan gimana sih? Aduh gue nih pengen banget nih dapet komunitas yang bisa bantu gue kayak tadi. Gitu kan. Nah gimana gue dapetin komunitas ini? Gitu? Kategori penilaian pertama untuk cari komunitas itu bukan kita nyaman nongkrongnya. Bukan enak nongkrong ya, bukan enak ngobrol doang ya. Ya oke. Tapi kita tahu komunitas ini punya nilai baik
yang bisa membantu kita. Yeah. Itu penilaian pertama. Yeah. Mungkin ya nanti kita ada rasa nggak nyamannya. Tapi percayalah rasa nggak nyaman itu justru mengubah dan membentuk kita jadi jauh lebih baik. Karena kan sebenarnya nggak nyaman itu tanda bahwa kita sedang bertumbuh gitu. Iya benar. Gitu. Nah itu kriteria kalau kita mau masuk komunitas. Jangan cuman wah di sini seru nih. Nggak cari serunya doang ya, bukan cari enaknya doang ya. Mungkin nanti kalau kita jauh lebih bertumbuh gitu ya secara rohani, secara karakter, rasa nggak nyaman itu lama-lama bisa hilang kok. Hilang. Ya, lama-lama asik juga kok. Lama-lama gitu. jadi nyaman ya. Iya. Karena kita harus nge-break sesuatu yang sudah kita terbiasa lakukan sebelumnya ya. Iya benar. Dan masa transisi itu tidak pernah mudah. Nggak pernah mudah. Iya benar. Jadi mudah. Anak kecil mau tumbuh gigi aja anget. Sakit. Ya, mau gede sedikit ya sakit. Ya, kayak gitu. Benar. Ya jadi yang patut diperhatikan dalam pemilihan komunitas nggak cuman seru nongkrong, nggak cuman asik buat ngobrol-ngobrol doang ya, tapi yang bener-bener expect lu untuk berubah menjadi orang yang lebih bener ya. Nah, dan memang untuk yang lu bilang tadi ya Bang ya, untuk nge-break suatu habit itu nggak bisa hanya dilakukan sendirian. Nggak bisa. Harus ada bantuan dari orang lain. Nah, dan ya ini gua menarik sih karena kebanyakan orang karena saking malunya mungkin ya dan saking merasa bahwa gue nggak pantas mungkin nggak ini jadi nggak pengen kena sama dunia luar gitu. Padahal ya Alkitab sendiri ngajarin bahwa kita ini harus hidup itu ya berkomunitas. Tuhan Yesus aja turun keduanya nyari murid gitu. Betul. Loh. Nah jadi kalau misalnya kita ini nggak ada di dalam komunitas yang sehat gitu ya, pastinya kita kemungkinannya lebih sulit. Kemungkinan lebih sulit, ya kan? Dan susah sekali untuk mendapatkan ya nanti kesembuhan tadi itu ya. Yakobus 5 ayat 16 bilang kan, saling mengaku dosa supaya kamu sembuh. Betul. Ya kan ini penting banget ya, ngaku ini yang kita cerita sama orang ya dan kita harus ada di dalam komunitas yang seperti itu gitu. Dan mungkin untuk ini kalian semua sit-iners asik. Mungkin kalau misalnya kebingungan ya, cari komunitas yang mungkin sehat ya secara secara karakter dan secara firman Tuhan yang sesuai firman. Nah bisa banget nih DM aja nih di bawah sini nih. Wah, langsung chat. Kak aku butuh komunitas. Kalau ke Bekasi ke sini ya. Ke Bekasi ke sini nih, ke abang yang ini nih. Nah, nggak tahu ntar diedit Bekasi dan sekitarnya, Jakarta dan sekitarnya. Tapi di DM aja nih ya, tulis di DM ya. Kak, aku butuh komunitas sehat, domisilinya di mana, ya kan? Ya, tapi memang gereja kita hampir di seluruh kota di Indonesia. Seluruh kota di Indonesia, 37 ya, 37 kota ya. Nah, itu tuh penting banget ya. Jadi kalau pengen komunitas yang bisa ngaku di mana, gue ada pornografi nih, ada semua dosa yang kamu terikat dosa apapun ya. Dan butuh komunitas yang sehat. Nih ya DM di bawah sini. Asik ya. Atau bisa ke sosial media kita yang lainnya. Instagram ada TikTok juga ya. DM aja. Kak aku butuh komunitas yang sehat. Tempat aku bertumbuh ya kan. Yang bisa expect, yang bisa bikin kita benar ya. Yang bisa bikin kita benar di dalam firman Tuhan. Nah, yang mungkin bisa mengubah kebiasaan kita yang tadinya buruk yang jadi buruk baik. Jadi baik. Karena tadi ya kita kalau enggak ada di dalam pergunakanlah waktumu dengan baik ya. Nah kalau enggak menggunakan waktu dengan baik pasti kita akan menjadi buruk otomatis. Nah jadi itu tadi ya. Jadi mungkin kamu yang hari ini sendirian di rumah ya. Atau mungkin lagi nonton ini nih sendirian. Pengen sembuh gitu ya. Wah DM aja di Instagram boleh, di YouTube boleh, TikTok dan semua sosial media kita yang lainnya. Itu gampang banget ya Bang ya. Nah jadi ada ya maksudnya keinginan sadar bahaya pornografi Yang kedua misalnya ada keinginan untuk lepas. Yang ketiga kalau yang ketiga gak dapet cari komunitas. DM. Yang ketiga nih yang ketiga. Karena yang 1, 2 pasti mayoritas ada lah. Mayoritas ada. Iya, yang 3 ini kan susah nih. Yang 3 susah. Temuin komunitas yang yang sehat nih susah kan. Nah ini kamu bisa dapat di bawah sini DM-nya. Oke, kita akan hubungin kamu. Asik ya. Dan kita akan ketemu. Ya kita akan ketemu juga ya, nggak cuma di telepon doang ya. Mungkin kamu jadi narasumber nanti. Ya.
Jadi ini ya kesaksian ya, saya lepas dari pornografi setelah menonton, bukan setelah menonton ya, tapi setelah bertemu dengan komunitas harusnya ya, bertemu dengan komunitas yang benar. Dari komunitas itu dia bertemu Tuhan. Nah itu dia ya benar. Itu yang ngubahin kita. Gitu. Betul banget ya, jadi kita harus ada di antara orang-orang yang sama-sama, ya kan carilah Tuhan dan kebenarannya, kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kerajaan Allah itu ada di sekitar kita semua, amin ya. Oke, kita lanjut lagi nih Bang. Nah lu kan udah berpengalaman nih Bang, ya kan, menyembuhkan ya. Gue bilangnya menyembuhkan lah, membantu orang yang mungkin ada di dalam pornografi nih, yang terjebak gitu kan. Nah, sepengalaman lu kan, kasus-kasus yang misalnya buat lu berat lah gitu misalnya, atau ada gak sih kasus yang paling menarik nih? Orang ini tadinya parah banget nih, wah buset, kayak nggak bakalan dah nih orang lepas dari pornografi, lepas tuh ternyata. Nah, lu bisa cerita gak Bang, apa yang lu lakuin ke orang itu gitu? Iya. Jadi yang ya, di komunitas Bekasi rentang umurnya tuh justru muda banget gitu. Di umur early 20 mereka udah kecanduan parah gitu, kecanduan dalam. Dan saya selalu bilang bahwa kalau mereka ada keinginan jangan malu untuk bilang. Ataupun jatuh jangan malu untuk bilang. Kan kadang-kadang kita orang bilang gitu, orang mengaku sama kita, tapi kita malah judgmental atau kita malah bilang mereka, kenapa sih kok lu malah jatuh terus sih gitu. Nah, karena saya tahu dan sadar bahwa waktu yang diperlukan untuk keluar itu lama, ya. Jadi saya juga punya kasih dan kesabaran itu. Betul. Dan bantunya memang harus ekstra sabar. Ya 1-2 tahun, 3 tahun baru terlihat hasilnya. Dalam rentang waktu itu mereka terjatuh lagi, tapi mereka tahu mereka perlu ekstra effort untuk bisa keluar dari situ. Saya akan hargai. Dan akhirnya bisa kok. Bahkan dia bilang ya dari mulai SD udah terekspos sama pornografi sampai mereka selesai kuliah, bekerja. Tapi dikit-dikit saya akan tunjukkan perlu saat teduh dari buku-buku yang membantu tentang kemurnian gitu. Dan memang sekali lagi itu kan kebiasaan. Betul. Yang terbentuk mungkin bertahun-tahun atau mungkin puluhan tahun. Kebiasaan itu perlulah kita ganti dengan kebiasaan lain. Kenapa ini perlu? Nih, saya izin buka satu ayat. Boleh. Beberapa ayat sebenarnya menunjukkan bahwa dibilang gini. Kisah Para Rasul 26 ayat 20. Ini yang paling terkenal. Dia bilang gini, kita perlu bertobat, berbalik kepada Allah. Ini yang ketiga nih, yang tadi saya bilang, kenapa perlu masuk komunitas? Melakukan pekerjaan sesuai dengan pertobatan. Karena kalau kita nggak melakukan pekerjaan sesuai pertobatan, kita nggak lakukan nih, kita akan lakukan pekerjaan dosa. Ya betul. Kayak gitu manusia, kalau kita nggak kecenderungannya, kalau kita nggak menggantikan, kita nggak belajar untuk melakukan sesuatu yang baik, maka sesuatu yang jahat kita bisa lakukan secara otomatis. Iya benar. Sejak manusia jatuh dalam dosa, itu jadi naturalnya manusia. Sinful nature ya. Orang jangan heran orang akan jadi jahat. Hanya karena dia nggak mau melakukan sesuatu yang baik. Jadi kalau ada orang jahat, gila, gue heran, kenapa dia bisa sejahat itu? Nggak usah heran. Udah gampang pemikirannya. Karena dia nggak berusaha untuk melakukan sesuatu yang baik. Gue yakin dia nggak ikut seminar dan conference untuk bisa jadi jahat. Benar. Tapi otomatis itu. Untuk melakukan sesuatu yang baik, lo mungkin ikut kelas. Bagaimana karakter, good karakter. Seminar karakter banyak ya? Banyak. Seminar karakter. Seminar jahat nggak ada. Tapi ada nggak seminar untuk melakukan jahat? Atau seminar untuk kecanduan pornografi? Nggak ada. Tapi ada loh kelas untuk how to overcome pornografi. Pornografi, iya benar. Bagaimana untuk keluar pornografi? Lo perlu datang ke psikiater lah, apalah. Iya kan? Itu kenaturalnya manusia. Menarik, makanya peran komunitas begitu besar. Kita bisa saling mengingatkan. Saling menguatkan kayak juga misalnya di Bekasi ya. Kita kan nggak cuma gereja aja hari Minggu. Ya hari-hari kita memang
ada Bible study sama orang, ya kan? Kita ada spend time dan fellowship sama orang. Kita ada PDG, kayak Komsel gitu. Betul. Kita ada pembimbingan. Dari Senin sampai Sabtu memang kita isi dengan hal-hal yang terus melatih kita memiliki kebiasaan yang baik. Betul. Bukan cuma gereja hari Minggu gitu. Nah itu kan membantu. Kalau enggak kita lakukan yang dibilang di Kisah Para Rasul itu, melakukan pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan, kita bisa melakukan pekerjaan dosa. Dosa lagi, benar-benar. Gitu. Iya. Tapi menarik ini Bang ayat ini ya, karena satu kita tadi disuruh tobat ya kan, terus berbalik sama Tuhan, ya kan. Tapi nggak cuma balik sama Tuhan doang, ternyata ada part kita loh yang harus dikerjain dan melakukan pekerjaan-pekerjaan ya. Berarti kan kita secara sadar dan secara pokoknya lo harus sadar bahwa lo harus melakukan kita semua harus melakukan pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Nah, itulah yang bisa menggantikan tabiat buruk ya. Karena misalnya gue sering pornografi nih, ya kan? Gue harus melakukan pekerjaan supaya gue bisa tobat dari pornografi. Kayak tadi mungkin ketemu komunitas, gue telepon kalau misalnya lagi craving gitu ya. Terus abis itu gue doa bareng gitu kan, saling menguatkan ya. Akhirnya kan lama-lama kita akan, karena pertobatan itu ternyata gak cuman instan jebret, lu bisa jadi bener ya. Betul. Dan ada harus proses-prosesnya yang harus dilewatin. Gue pernah nanya, bagaimana proses akhirnya lu bisa nonton pornografi? Tahu nggak? Gue temukan banyak orang yang rentang waktu dia melihat pornografi itu setelah pulang kerja sampai mau tidur malam. Oh, pas lagi capek-capeknya tuh berarti. Iya. Jadi dia nggak ngapa-ngapain. Pulang nyampe rumah jam 7, jam 8. Oh iya bener. Ada kecenderungan. Atau jam 6, setengah 7. Iya. Sampai mau tidur malam. Itu dia nggak ngapa-ngapain. Tidur-tiduran di kamar, lihat-lihat handphone, lihat-lihat laptop. Iya. Abis itu akhirnya tergoda, lihatlah pornografi, jatuhlah ke masturbasi. Iya. Rentang itu, kalau kalian nggak mengganti dengan hal-hal yang positif, baik, ya itu akan terus-terusan tuh. Rentang waktunya segitu. Coba tanya deh, kenapa sampai bisa? Gimana proses? Apa yang lo lihat? Webnya apa? Itu gue tanya lo. Oh kok bisa? Oke, gimana pola yang berulang waktu ngelihat pornografi? Gue pelajari. Oke. Apa yang bisa kau lakukan pulang kerja untuk bisa menghilangkan habit itu? Enak saat teduh tuh kayaknya. Wah sih, baca Alkitab ya kan. Waduh. Iya benar-benar. Kalau misalnya jadi menarik ya. Kalau misalnya jadi gini, kalau orang-orang sekarang ya balik kerja capek kan, pasti scrolling Instagram, scrolling TikTok ya kan. Terus lihat-lihat YouTube mungkin. Dia nggak pergunakan. Iya benar-benar untuk dan tiba-tiba ada iklan, jebret atau ada ini kan, biasanya tuh nongol pop up tuh, ada telepon aku ya, mungkin tuh langsung, wah ya pengen gitu, pasti ada sekelebetan gitu ya. Jadi kalau buka IG mungkin ya kan, kadang-kadang kita nggak follow pun nongol tuh ininya, karena mungkin teman kita follow dia, ya kan you may know ini, atau sponsored content gitu, tiba-tiba, ada yang pakainya minim-minim nih ya kan. Hanya karena kita nggak pergunakan waktu itu dengan baik. Iya bener-bener. Karena nature-nya memang jahat lah gitu istilahnya kan. Kebiasaan-kebiasaan itu bukan kebiasaan yang baik gitu. Dan iya bener kata lu tadi. Bahwa ya Alkitab juga bilang kalau kita nggak mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Berarti ya sisanya akan hal-hal yang jahat gitu. Dan secara natural yang gue bilang. Dan berarti lu udah menangani banyak orang yang sekarang mungkin udah ini ya cukup terbebas lah ya yang enggak. Iya jadi mungkin ada yang udah terbebas benar-benar, ada yang masih struggle masih tapi jatuh bangun dia lah ya. terus berusaha. Tapi kan lagi berjuang nih berarti kan. Karena waktunya nggak sebentar. Jadi jangan frustasi kan, kadang frustasinya gitu ya. Gue kayaknya udah sungguh-sungguh sama Tuhan, gue kayaknya udah rajin lakukan ini dan itu, kenapa gue masih jatuh ya gitu. Nah ada yang menarik lagi nih Bang. Kalau single nih, kalau misalnya single, gue kan single nih, belum punya istri gitu ya. Belum punya istri? Belum dong. Nah, mungkin kalian yang single, enggak ya? Saya Bang. Ya mungkin bisa aja. Enggak. Jadi gini, kalau single kan pasti kayak, gue kan belum punya istri gitu kan. Jadi aduh, rasa pengennya itu kayaknya tinggi banget gitu kan. Nah, ada gak case di mana yang udah nikah pun kecanduan nih pornografi gitu loh.
Nah itu kenapa sih, apa sih yang bisa membuat mereka tuh kecanduan gitu kan. Padahal kan udah maksudnya ya udah nikah gitu loh. Jadi udah ada partnernya gitu kan. Nah ini apa nih yang bisa bikin mereka mungkin kecanduan gitu ya pornografi gitu. Bahkan sebelum bikin konten ini gue ada baca satu artikel bahwa peran perceraian, peran kecanduan pornografi dalam perceraian terhadap perceraian itu lumayan besar loh. Oh iya. Iya karena jadinya kita nggak puas sama pasangan. Oh ya, banding-bandingin ya sama yang ditonton ya. Kita jadi punya ekspektasi lebih sama pasangan. Oh oke. Padahal seks yang ditampilkan di pornografi itu bukan natural seks gitu. Tuhan ciptakan seks itu di dalam pernikahan. Kalau kita lakukan di luar pernikahan pasti akan menghancurkan. Oh iya, benar. Itu udah terbukti. Kayak gitu. Jadi nggak hanya anak-anak single. Nah inilah bahayanya kalau justru di masa single hal ini nggak diberesin, lalu masuk ke pernikahan. Oh oke. Pernikahan seperti apa yang dihasilkan gitu? Iya, karena ketidakmurnian tadi. Karena itu ketidakmurnian. Iya. Nggak pernah puas orang yang kecanduan pornografi, nggak pernah. Karena apa ya? Ada fantasi ya, dan mungkin kalau di pornografi bisa dicari nih fantasinya nih, fantasi gue begini nih. Iya. Tapi sama partner gue nggak dapet nih. Iya. Nah jadi nggak puas gitu ya. Betul. I see. Betul. Ya dan itu bukan sesuatu hal yang aneh ya berarti ya. Untungnya sama-sama common ya. Baik single ya ataupun sudah menikah gitu ya. Ini semua umur ini. Ini masalah semua umur. Iya dan ini yang menarik nih Bang. Tadi kan kita udah bahas usahanya apa gitu kan. Nah buat orang-orang yang udah bebas nih dari pornografi gitu ya. Mereka pernah ngomong gak sih Bang ke lu, apa sih yang mereka rasain gitu? Selama udah terbebas nih, apa yang berubah dalam hidup mereka? Selama mereka akhirnya dulu yang kecanduan nih, sampai sekarang udah bebas lah, kalau boleh dikatakan bebas gitu. Apa yang mereka rasakan gitu waktu udah terbebas? Ini yang paling signifikan. Yeah. Mereka jadi percaya diri berinteraksi sama orang lain. Nggak ada rasa canggung. Mereka bisa lebih natural ke orang lain. Itu yang paling signifikan. Mereka bilang jadinya mereka jauh lebih kreatif. Karena orang-orang yang kecanduan pornografi karena efek dopamin yang high dopamin itu, mereka nggak bisa kreatif. Mereka udah pengennya langsung aja gitu. Mereka nggak menikmati proses kreatif. Mereka pengennya terima hasil gitu. Oh oke. Nah jadi kalau udah lepas dari situ, mereka jauh lebih kreatif. Mereka jauh lebih mau berkontribusi. Baik sama keluarga, baik di pekerjaan jauh lebih produktif. Ya mungkin di pelayanan di gereja mereka jauh lebih berkontribusi dengan agak lebih pinter ya berarti. Betul. Karena habis dimakan itu. Iya. Mau kecanduan itu. Itu yang paling signifikan kalau orang terlepas dari pornografi. Itu ya. Jadi percaya dirinya makin tumbuh ya. Percaya diri. Pola pikirnya juga ya semakin bertumbuh ya. Iya. Nah, ya penting. Mereka nggak pede karena mereka pasti dihantui rasa bersalah. Gue aja masih begini. Gue aja masih. Kalau orang yang kecanduan pornografi itu, akhirnya nggak ngelakuin apa-apa. Mereka membiarkan waktu berjalan gitu aja. Waktu berjalan udah lewat aja gitu ya. Iya ada hal yang dipercaya udah kerjain aja deh. Yang penting asal kerjain. Tapi mereka nggak punya passion. Nggak passionate kerjainnya gitu. Asal jadi gitu asal ya. Jadi asal selesai aja udah. Nah ini perubahan hidupnya ya berarti ya. Semuanya akan pasti ya lebih pintar ya, lebih berhikmat ya kan. Karena tadi otaknya benar ya kan. Nah ini keren banget ya hari ini. Dan yang terakhir nih Bang, mungkin zaman ini kan, zaman sekarang ini kita akses terlalu banyak lah untuk pornografi ya kan. Instagram bisa dapet, di YouTube kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, gampang banget juga dapet ya kan. Di TikTok dan lain-lain sebagainya. Terus misalnya kita jalan ke mall pun ya kan pasti ada aja kita ketemu orang-orang yang mungkin pakaiannya minim lah, tiba-tiba dapet banget nih orang yang sesuai dengan fantasinya gua nih di mall ketemu lewat gitu ya.
Dan di Instagram juga, di TikTok segala macam ya. Di zaman yang kayak gini, di mana semua hal itu kita bisa dapat dengan instan. Dan hal-hal buruk pun kita bisa dapatkan dengan mudah. Gimana caranya kita mempertahankan kemurnian kita? Ya. Sekali lagi saya bilang bahwa peran komunitas cukup besar. Ya, peran komunitas cukup besar. Kalau orang yang masih kecanduan pornografi, tentu akan terganggu tuh melihat cewek di mall pakaian seksi, itu gampang banget terganggunya tuh. Lihat iklan di Instagram cewek-cewek seksi akan gampang terganggunya. Tapi kalau misalnya kita udah mulai keluar dan berusaha untuk keluar, hal-hal yang kayak gitu nggak terganggu lagi. Ya karena peran komunitas cukup besar perannya ya. Nanti yang mengubahkan memang kita selalu waktu kita tahu kita berharap sama Tuhan untuk kita bisa dilepaskan, Tuhan tuh pasti kasih kekuatan itu. Memang kadang-kadang enggak gini, Tuhan kan enggak ngomong audible ya. Iya. Peran komunitas lah. Kamu ikut GKDI, kan gak mungkin gitu ya. Iya. Peran komunitas lah yang justru menyampaikan kebenaran firman itu. Betul. Ya orang-orang yang mungkin ayo berjuang sama-sama gitu. Di komunitas yang saya pimpin di Bekasi, kita selalu bilang kok jangan ada yang punya judgmental. Jangan ada yang punya rasa menghakimi kalau orang lain berbuat salah. Enggak. Ketahuilah kita dalam porsinya kita buat salah kok masing-masing. Iya. Cuman mungkin kesalahannya aja yang berbeda-beda gitu. Sanksi sosialnya aja yang beda. Iya. Enggak, kita yang enggak di penjara dengan yang masuk penjara mungkin belum tentu lebih baik. Yang di penjara ya ketahuan aja sama polisi atau mungkin dituntut. Gitu. Jangan merasa kita paling hebat gitu. Enggak, justru kita menjaga satu sama lain itu di komunitas dengan salah satunya enggak menghakimi gitu. Enggak menghakimi. Mungkin enggak kita buat salah, mungkin aja. Mungkin enggak kita buat hal yang bodoh ya, mungkin aja. Tapi komunitas ya kita ada untuk saling kasih kekuatan, untuk saling berdoakan, ya kan, saling dukung. Kalau misalnya nggak kelihatan, kita bisa saling kecarian gitu. Nah itu yang menjaga kita sebenarnya, karena Tuhan pun menciptakan kita untuk bisa bersosialisasi kok. Ya kita nggak sendiri gitu diciptakan, kita diciptakan rame-rame. Ngapain sendirian? Jadi kita harus ada untuk menjaga tetap murni ya. Kita harus ada di dalam komunitas yang benar-benar murni juga gitu ya, dan sama-sama saling mendukung dan menguatkan di dalam Tuhan ya Bang. Betul. Dan kita untuk menjaga kemurnian, nggak mungkin sendirian. Nggak bisa. Dan nggak bisa sendirian. Nggak bisa banget ya, pasti ya, karena Tuhan pun menciptakan kita bareng-bareng. Luar biasa ya, thank you banget Bang Guntur ya buat insight-nya hari ini. Dan untuk sit inner semua yang hari ini nonton podcast ini ya, untuk keluar dari pornografi ada 3. Yang pertama, kita sadar bahwa bahaya pornografi itu ada banget. Dan yang kedua, mau keluar nih. Dan yang ketiga nih, penting banget adalah tahu di mana komunitas dan kita bisa sama-sama ngobrol, kita bisa mengakui kesalahan kita dengan bebas ya. Dan kalau kamu belum mempunyai komunitas itu, kita sama member-member yang lain ya, bukan saya dan Bang Guntur doang ya, bisa banget bantuin kamu, bisa DM aja di bawah sini, asik ya, atau di line sosial media kita yang lain, TikTok ya, mungkin di Instagram, di Twitter juga ada @GKDI_official ya, dan kita sama-sama berjuang bareng ya, nggak ada orang yang bisa berjuang sendirian, nggak ada orang yang bisa lepas dari dosa sendirian. Yakobus 5:16 bilang, kita semua harus saling mengaku supaya kamu sembuh ya. Jadi kalau mau sembuh, itu harus ngaku sama orang ya, sama orang-orang yang bukan sembarang orang ya. Kalau sembarangan orang namanya ngumbar aib guys ya. Tapi harus sama orang-orang yang dewasa secara rohani. Dan mau komunitas yang dewasa secara rohani, come to us ya. Jadi bisa DM kita dan bisa curhat ya, bisa cerita apapun ya. Kamu punya masalah apapun, gak cuma pornografi. Semua hal yang lain yang mungkin jadi masalah kamu bisa cerita semua ke kita. Karena tidak ada orang yang bisa benar sendirian. Kita semua harus punya komunitas guys. Dan
Kita juga akan bahas topik-topik lain yang mungkin menarik juga. Bisa DM juga kalau misalnya mau membahas next podcast ya. Next topik kita akan sama-sama bahas di podcast-podcast selanjutnya. Di Sit In Podcast, podcast paling kece, paling keren ya menurut saya. Nah akhirnya kita mau pamit dulu untuk podcast hari ini. Semoga bisa bantu kamu semua di sini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan kalau ini berguna buat kamu, silakan share ke orang lain juga. Semoga ini juga bisa berguna buat mereka. Thank you guys. Saya dan Bang Guntur di sini pamit. Ya, thank you. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.